Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh berikan buat saya dan saudara. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan.
panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tempat ini, memberkati ibadah kami saat ini, mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan, memberkati umat-umat-Mu yang hadir saat ini. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu, nama-Mu yang kami puji, nama-Mu yang kami besarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih berdiri. Kita ingatkan pujian, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Stop.
Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima.
kasih Roh Kudus memenuhi kami. Naungi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu selalu menuntun akan kehidupan kami. Haleluya. Biar Tuhan kami Tuhan Yesus. Tuhan biar semua puji-pujian kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau yang layak untuk kami puji. Amin. Engkau yang layak untuk kami sembah Bapa. Biar semua ini dapat berkenan. Haleluya. Tuhan Yesus. Terlebih daripada itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapa. Berkati kami, pakai kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengar dari firman-Mu Tuhan Yesus boleh mampukan kami untuk kami boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus, biar semuanya boleh dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami Bapa. Tuntun kami terus menerus Bapa, biar kami boleh berlangkah dalam firman dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita boleh kembali berbakti pada saat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Minggu yang lalu telah kita lihat betapa besar kasih karunia Allah dalam hidup kita, saudara-saudara. Dia yang telah mengaruniakan kasih yang begitu besar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Hari ini kita juga masih akan melihat firman Tuhan tentang betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Hari Jumat yang akan datang kita akan merayakan Paskah, Hari Raya Paskah, yaitu hari kematian, pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia melakukan semua itu karena Dia mengasihi kita, bukan karena hal yang lain, saudara-saudara, tetapi karena kasih. Seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kita, Tuhan tidak bersalah. Tuhan tidak bersalah. Karena manusia jatuh ke dalam dosa atas kelakuannya sendiri. Tetapi begitu besar kasih Allah, begitu besar cintanya Tuhan kepada manusia, sehingga Ia rela menderita untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Dia turun dari sorga, Dia tinggalkan segala kemuliaannya, menjadi manusia. Menjadi manusia, bukan manusia biasa, tetapi manusia yang paling hina, manusia yang sangat hina. Lahir sebagai orang yang hina. Dia harus lahir di dalam sebuah kandang. Mati pun sebagai manusia yang terhina. Dia mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara, kita melihat betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Masih dalam kitab, kalau yang minggu yang lalu kita melihat ayat awalnya di dalam kitab surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 3. Sekarang kita akan melihat, saudara-saudara, apa yang
sudah kita lihat juga hari Minggu yang lalu dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, bagaimana doa Paulus terhadap jemaat di Efesus untuk mereka mengenal kasih Allah. Disebutkan Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan permohonan dari doa Paulus kepada Allah untuk jemaat di Efesus, supaya kamu bahkan dengan semua orang-orang kudus, bukan hanya jemaat di Efesus, dapat memahami betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya kasih Kristus. Saudara, kasih Kristus adalah kasih yang tak terukur. Tak terukur. Tidak ada satu alat yang dapat dibuat oleh manusia untuk mengukur betapa besarnya kasih Kristus. Kasih Kristus. Sehingga Paulus kemudian berkata, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya. Saudara, kalau kata memahami itu artinya itu tidak bisa dipelajari, saudara. Kata memahami artinya itu kita tidak bisa pelajari. Tetapi dalam sanubari kita dapat memahami. Jadi bukan karena kita pelajari di sekolah dan lain sebagainya, di dalam dunia pendidikan, makanya kita mengenal. Bukan. Tetapi ketika kita merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga disebutkan, itulah yang kemudian dikatakan kamu dapat memahami betapa lebarnya. Karena Paulus sendiri tidak dapat menjelaskan secara sempurna tentang kasih Allah itu kepada manusia. Tidak dapat menjelaskan dengan sempurna. Itu sebabnya perlu kita memahami betapa ajaibnya kasih Tuhan, betapa panjang, lebar, dalam, tinggi kasih Tuhan. Bahkan akhirnya mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam pasal 4 kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang keempat kemudian dikatakan demikian. Efesus pasal 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Haleluya. Inilah bahasa akhirnya yang dapat dipakai oleh Paulus, yang dapat dimengerti oleh manusia, diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dimengerti manusia, tentang
betapa dalam, betapa tingginya kasih Kristus. Disebutkan Yesus, ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah di sini yang dimaksudkan adalah alam maut. Alam maut, kematian. Tidak ada orang, saudara-saudara, yang dapat turun ke dalam alam maut lalu dia bangkit lagi. Tidak ada. Hanya Yesus. Karena dia adalah Allah. Hanya Yesus yang turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu alam maut, mengalahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Kitab Ibrani berkata, iblis yang berkuasa atas maut dikalahkan oleh Yesus dengan jalan ia bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian disebutkan, sesudah itu ia naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Semua langit. Kalau kita membaca kata langit di dalam Alkitab, kadang kita bisa jadi bingung, saudara. Kadang langit itu kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata sky, tetapi juga kadang diterjemahkan dengan kata heaven, sorga. Dia lebih tinggi dari semua langit. Kita memakai bahasa Indonesia saja. Semua langit. Kalau bahasa Indonesia ada berkata di atas langit masih ada langit katanya. Di atas awan masih ada awan. Di atas langit masih ada langit. Yesus naik mengatasi semua langit, jauh lebih tinggi daripada semua langit. Dan memang saudara-saudara, kalau kita belajar secara ilmu geografi, belajar tentang alam semesta, maka kita akan menemukan bahwa alam semesta ini tak terukur. Tak terukur. Entah berapa galaksi yang ada di alam semesta, orang sampai sekarang masih belajar, masih mencari. Kita, bumi dan planet-planet yang ada itu terkumpul dalam satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Ada matahari, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Itu berkumpul dalam satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Ini pun orang gak tahu berapa luasnya galaksi Bima Sakti. Tetapi di luar galaksi Bima Sakti, saudara-saudara, masih ada galaksi yang lain, kumpulan planet-planet dan bintang-bintang yang lain yang jauh lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Saudara, saya pernah mendengarkan penjelasan dari seorang astronom. Dia menjelaskan ada satu galaksi di luar tata surya kita. Di luar galaksi Bima Sakti ini ada satu planet yang besarnya jutaan kali dari matahari. Sudah bisa bayangkan besarnya satu planet ini, satu planet besar sekali, jutaan kali lebih besar dari matahari.
Kalau matahari itu saudara bisa cek di Google berapa kali besar dari bumi itu matahari. Kalau bumi itu berapa besar dari bulan, berapa kali besar dari bulan. Kalau di antara planet-planet kita ini, di antara tata surya kita, planet yang paling besar itu sejauh ini orang sebut Jupiter. Planet Jupiter. Bulannya saja 12 katanya. Kalau bumi hanya 1 bulannya. Tetapi Yesus dia jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dari semua langit. Semua langit. Dia ada di dalam surga. Menggambarkan betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjangnya kasih Tuhan, tak terukur. Dia yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Wow, siapa yang bisa mengukur? Dia yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Siapa yang bisa mengukur? Tidak terukur. Betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Kemudian Paulus berkata di dalam kitab Korintus, saudara-saudara, kitab Korintus 2 Korintus pasal yang ke-5 disebutkan demikian. 2 Korintus pasal yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-20, ayat 21. Kita baca mulai dari ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, saudara. Inilah wujud daripada kasih Allah dalam hidup kita. Dia yang tidak mengenal dosa. Tidak mengenal dosa. Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang tidak terjamah oleh dosa adalah manusia Yesus Kristus. Amin, saudara. Manusia Yesus Kristus. Kenapa? Kita tahu bahwa dia dikandung dalam kandungan Maria, seorang perawan. Seorang perawan yang suci. Suci artinya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Dan dia adalah dikandung dari Roh Kudus, bukan dari keinginan seorang laki-laki. Itu kata Alkitab. Sehingga Yesus lahir sebagai manusia yang tak berdosa. Kalau manusia lahir, semua orang yang lahir, kita lahir sebagai manusia berdosa.
Walaupun seringkali misalnya ada peperangan gitu ya, ada lalu kemudian ada anak kecil jadi korban, meninggal karena peperangan itu. Wow, itu anak yang tak berdosa. Iya kan? Kita seringkali kan menemukan bahasa itu. Itu anak tak berdosa. Secara umum kita bisa menerima hal itu karena memang seorang anak tidak melakukan dosa. Iya kan? Dosa itu kita lakukan adalah ketika kita sudah mengerti bahwa itu adalah dosa. Kita masih lakukan, itu baru namanya kita dosa. Seorang anak dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Anak belum mengerti hal itu. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang salah, itu belum dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan. Karena dia tidak mengerti hal itu. Tetapi apakah seorang anak itu memiliki dosa? Ada. Dari mana dosanya? Dosa keturunan. Dosa dari Adam. Diwariskan. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang tidak terjamah oleh dosa, yang tidak mengenal dosa, ialah Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Alkitab berkata dusta pun tidak ada di dalam mulutnya. Tidak pernah ada dusta di dalam mulutnya. Tidak pernah. Saudara, Alkitab berkata kalau orang tidak pernah bersalah dalam perkataannya, dia adalah manusia sempurna. Jadi kita bisa lihat ukur orang, saudara, kalau dia tidak pernah bersalah dalam perkataannya, itu manusia sempurna. Tapi rata-rata kita, saudara, banyak kesalahan dalam ucapan kita. Janji kita kepada orang lain seringkali kita tidak bisa tepati. Kita janji, ya nanti kita ketemu jam 4 ya. Datang-datang udah jam 5. Ketika ditanya, kenapa? Oh terlambat? Macet. Jakarta kan. Kita manusia banyak salah, banyak tidak benar juga dalam perkataan kita. Satu-satunya manusia yang tidak terjamah oleh dosa adalah Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya, Allah sendiri yang membuatnya menjadi dosa. Saudara bisa bayangkan, gak kenal dosa, gak tersentuh oleh dosa, tetapi sekarang dia jadi dosa. Tidak mengenal sampah, tidak mengenal kotoran apapun, sekarang dia dibuat jadi sampah. Sekarang dia dibuat jadi dosa. Bukankah itu satu kerelaan hati? Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa. Jadi saudara, kita melihat betapa besar kasih yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Betapa besar kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Dia yang tidak mengenal dosa, sekarang Dia menjadi dosa untuk membenarkan kita. Itulah kasih Allah. Dan Paulus berkata, kasih yang demikian tidak dapat dimengerti dengan pengetahuan, melampaui pengetahuan.
melampaui pengetahuan. Kita hanya dapat memahaminya oleh anugerah Allah ketika kita menentukan, menerima kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kita melihat masih dalam kitab 2 Korintus, saudara-saudara, pasal yang ke-9. Haleluya. 2 Korintus pasal 9. Betapa besar kasih Allah, Dia yang kaya telah menjadi miskin supaya kita dari kemiskinannya menjadi kaya oleh Tuhan. Haleluya. Korintus pasal, bukan pasal 9, tapi pasal 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Menjadi miskin. Saudara, Yesus itu Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yesus itu Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi ketika Ia datang ke dalam dunia, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri? Serigala mempunyai lubang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini sebuah gambaran betapa Dia menjadi miskin, tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Kalau di zaman sekarang Yesus hidup, saudara-saudara, luar biasa. Pengikutnya sebegitu banyak, dari semua kalangan menjadi pengikutnya. Betapa hebatnya Dia. Kalau seandainya Yesus mau mengkomersilkan pelayanannya, saudara bisa bayangkan, sakit apa saja semua bisa disembuhkan. Sakit kusta, sini, bayar berapa? Kalau orang sakit kusta, apapun akan diberikan untuk kesembuhannya. Sakit apa? Sakit perdarahan. 12 tahun sudah perdarahan. Sini, bayar berapa? Sakit apa? Sakit ayan. Sini, bayar berapa? Ini sekarang sudah mati, sekarang mau dihidupkan, bayar berapa? Lebih mahal lagi.
mengkomersilkan pelayanannya. Tetapi semua dikerjakan dengan kasih. Amin, saudara. Satu waktu Yesus bukan langsung kepada Yesus, tetapi kepada Petrus datang penagih bea bait Allah. Dicatat dalam Injil Matius dan Injil Markus, dicatat datang orang menagih bea untuk bait Allah, semacam iuran untuk bait Allah. Ditanya sama Petrus, kalian bayar gak sih bea bait Allah? Petrus jawab, bayar, katanya. Tapi gak ada duit, saudara. Gak ada duit, gak ada uang. Yesus dengar, Petrus bilang bayar. Akhirnya Yesus bilang apa? Petrus, kamu pergi mancing ke danau. Ikan pertama yang kamu tangkap, ambil. Nanti kamu akan menemukan uang di sana, di mulut ikan itu. Nah, uang itu cukup untuk membayar bea bait Allah untuk kamu dan untuk saya. Jadi hanya berdua. Tetap murid-murid yang lain suruh bayar sendiri kan. Artinya apa? Yesus tak punya duit, miskin. Tapi kalau seandainya dia mau komersilkan pelayanannya, wow, seperti apa? Seperti apa? Tapi firman Tuhan berkata, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Korintus. Karena kita tahu latar belakang dari jemaat di Korintus ini. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama, dikatakan demikian. 1 Korintus. Haleluya. Kita melihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 25. Ini latar belakang jemaat di Korintus. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara, inilah latar belakang kondisi dari jemaat di Korintus pada awalnya. Tidak banyak orang yang terpandang, tidak banyak orang yang bijaksana. Tetapi ketika mereka menerima Kristus di dalam hidup mereka, keadaan mereka diubah oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita tidak mengenal teologi kemakmuran. Kita tidak percaya dengan ajaran teologi kemakmuran yang berkata begini, semua orang Kristen harus jadi kaya, katanya. Semua pengikut Kristus itu harus jadi kaya. Kita tidak menerima pengajaran yang seperti itu. Kita tidak mempercayai pengajaran yang seperti itu. Tetapi memang saudara, ajaran firman Tuhan yang mengatakan di dalam Kristus
di dalam Kristus. Yesus, Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya dari kemiskinannya. Kita yang harusnya binasa, Yesus binasa karena kita. Dia mati karena kita. Dia menderita karena kita. Supaya kita berkata, oleh bilur-bilurnya pun kamu disembuhkan, kamu diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kita bisa merenungkan, memahami betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Yesus yang telah mati bagi kita adalah bukti bagaimana Allah mengasihi kita dengan begitu rupa, tak terlukiskan, begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar. Kasih Allah itu tak terlukiskan, tak dapat dipelajari, melampaui segala akal, melampaui pengetahuan. Tetapi ketika kita menerima Dia dengan iman kita, saudara-saudara, kita dapat memahaminya. Dan kita akan mengalami bagaimana kasih Allah itu mengubah hidup kita. Amin, saudara. Saudara yakin di dalam Tuhan bahwa nasib kita di dalam Tuhan pasti berubah. Ketika kita setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nasib saudara dan saya pasti diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kita tidak menerima, kita tidak percaya dengan teologi yang kemakmuran, tidak. Tetapi di dalam Yesus kita dipelihara dan diberkati. Nasib kita diubahkan oleh Tuhan untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari Jumat yang akan datang kita akan merayakan Paskah. Hari Jumat yang akan datang kita akan merayakan Paskah. Biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang menunjukkan kasih yang begitu sempurna dalam hidup kita, kasih yang begitu besar. Kiranya kasih itulah yang memelihara hati pikiran kita, iman kita selalu tertuju kepadanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita akan menerima perjamuan Tuhan, saudara-saudara. Bagi saudara yang belum menerima perjamuan Tuhan, saya tolong diambil. Saudara bisa mempersiapkan perjamuan Tuhan. Haleluya. Saudara, sobek plastik bagian atas di mana ada roti, dan saja kita bersama-sama kita akan menerima perjamuan Tuhan. Saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Saya membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Dengan iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, Dia yang telah turun dari sorga, mati, dikuburkan dan bangkit, membenarkan kita di hadapan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatlah menjadi dosa, agar kita dapat dibenarkan di hadapan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah tubuh Tuhan dan makanlah. Haleluya. Kita ambil cawan yang berisi anggur. Saudara bisa membuka bentuknya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah darah Tuhan dan minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Angkat suara-Mu memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
untuk disembah. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus saya minta saudara Eko. Segala pengorbananmu, panjang dan besarnya dan tingginya dan dalamnya dan lebarnya kasih-Mu ya Tuhan bagi kami semua di sini, bagi umat-Mu yang percaya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan Kau meteraikan di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang setia dan selalu juga kembali mengasihi-Mu dengan hidup kami ya Tuhan tadi. Berkati Tuhan firman-Mu ini juga berkati hamba-Mu Master yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga perjamuan kasih yang sudah kami terima, kami juga mengucap syukur akan semua ini ya Tuhan. Dan besar kami akan memberikan persembahan Tuhan, besar ataupun kecil Tuhan dan berkati bagi di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita bawa ke depan. Kita nyanyikan pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan sukacita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Saat selalu sambut tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Saat selalu sambut tolong saya. Dapat hidup tanpa kasih, dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Kita dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh layani Tuhan. Layani Tuhan dan sesama, layani Tuhan. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan. Bapak Ibu Saudara, pengumuman saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pengumuman bagi kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari Jumat kita akan mengadakan hari ibadah memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, itu Paskah, ya. Jadi kita akan ibadah di tempat ini jam 10 pagi, seperti hari ini ya, jam 10 pagi, tetap hari Jumat. Dan minggu depannya lagi, hari Minggunya kita akan beribadah di tempat ini. Itu saja pengumuman saudara-saudara bagi kita. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita ini di dalam doa. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah, penolong, penghibur, pembela bagi kami. Terima kasih buat berkat-Mu dalam ibadah kami pada hari ini.
Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini di tempat ini. Engkau lawat kami semua satu persatu. Engkau kuatkan kami, Engkau hiburkan dan Engkau berkati kami. Sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu nyata dalam setiap kehidupan. Berkati pendidikan, pergaulan anak-anak. Berkati apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Berkati persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dengan segala sukacita mereka. Engkau balas memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang akan menyaksikan, jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah ini melalui siaran YouTube ya Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami hari Jumat yang akan datang ke dalam tangan. Tuhan, tolong semuanya, biar kami dapat dengan penuh sukacita merayakan, memperingati hari Paskah, hari pengorbanan Tuhan bagi kami, kematian-Mu karena dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bawa dalam doa. Engkau tolong, Engkau berkati pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat kepada daerah-daerah juga. Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami. Karuniakan mereka hikmat bijaksana dari Tuhan, terlebih roh takut akan Tuhan untuk memimpin masyarakat bangsa dan negara kami melalui berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Terpujilah nama. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah anugerah-Mu selalu nyata bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Damai sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, penolong, penghibur dan pembela kita, itulah yang selalu menyertai, menyatu dengan hidup kita, hari lepas hari sampai pada hari Maranatha, yaitu pada waktu Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.